Assalamualaikum Sobat Pendidikan Masyarakat FKIP Unsika. Hai, kami dari kelompok B, kelas 2B Pendidikan Masyarakat akan memaparkan suatu permasalahan sosial terkait dengan pendidikan. Video ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Syahid, SPD MPD. Berikut adalah anggota kelompok kami. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kami akan memberitahu tema yang kami bawakan, yaitu penggunaan narkotika di kalangan remaja. Yang menjadi daya tarik atau latar belakang kami membawakan tema ini ialah dari tahun ke tahun, penggunaan narkotika di kalangan remaja selalu meningkat. Hal ini terjadi tentunya karena beberapa faktor. Salah satunya adalah minimnya pendidikan. Untuk itu, kami akan membahasnya menjadi 6 unsur, yaitu what, who, when, why, where, dan how. Dan tentunya, kami juga akan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Yuk disimak. Apa itu narkotika dan seperti apa penggunaan narkotika di kalangan remaja? Apa itu narkotika? Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja semakin meningkat. Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional, sekitar 4,7% pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Mereka rentan terpengaruh oleh orang-orang terdekat dan tempat atau lingkungan sekitarnya. Tingkat konsumsi narkotika remaja semakin meningkat. Yang tadi 1 butir bisa fly, lama-kelamaan bisa jadi 1,5 hingga 2 butir. Karena itu adalah kebutuhan bagi mereka yang akan semakin meningkat. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa who yang lebih rentan terkena kepada narkotika. Mungkin siapa, berarti yang paling tepat itu mungkin yang paling sering terjadi di Indonesia atau bahkan di dunia itu adalah pelajar. Kenapa pelajar? Kenapa mungkin bisa pelajar ini? Mungkin kan karena pelajar tuh orang yang paling rentan. Karena apa? Karena mungkin dari mereka juga cara berpikirnya masih labil, terus masih gampang dipengaruhi sama temen juga. Jadi penyebarannya bisa mudah. Jadi dengan cara mungkin yang satu temen nih udah kebawa-bawa ikut narkoba, terus dia tinggal ngajak lagi kayak mengiming-imingi sesuatu buat ngajakin temennya ikut pakai narkotika juga. Jadi itu sih yang mungkin bisa cepat mempengaruhi anak-anak sekolah zaman sekarang jadi pakai narkoba. Lalu yang kedua, narkotika nih yang asalnya di Indonesia tuh yang asalnya cuma 20%, sekarang jadi naik di 24 sampai 28%. Bayang nggak tuh, naiknya kayak langsung cepet gitu peningkatannya. Terus surat kabar di Amerika juga pernah bilang, World Drug Report pada tahun 2018 mencatatkan bahwa di dunia ini terdapat 275 juta penduduk yang udah kena efek dari narkotika itu. Bayangin. Terus 5,6%-nya itu adalah pelajar di seluruh dunia yang udah pakai itu, yang udah kecanduan narkoba. Itu emang harus apa sih, penting dikasih edukasi itu kayak gitu. Nih di Indonesia aja BNN mencatatkan sebanyak 3.376.000 yang udah kena. Terus 2,29 juta itu adalah pelajar di Indonesia. Gimana Indonesia mau maju kalau misalnya generasi pelajarnya aja udah salah gini, apa kebawa-bawa pakai narkotika. Jadi lebih penting tuh harusnya anak-anak tuh lebih dikasih waktu luang tuh di rumah buat belajar, dikasih edukasi juga, karena narkotika tuh emang bahaya, bikin mereka rusak masa depan. Sini saya akan menjelaskan bagian when dengan pertanyaannya, sejak kapan narkoba cepat masuk di lingkungan pendidikan. Yang kita tahu di era globalisasi yang sangat canggih ini, dengan mudahnya akses informasi dan komunikasi membuat para generasi muda dengan mudahnya bebas mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dan kita tahu juga pendidikan merupakan salah satu institusi yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Karena pelajar atau mahasiswa merupakan objek yang sangat emosional yang masih labil, sehingga sangat rentan untuk menggunakan narkoba. Mulai dari rasa ingin tahu, mau coba-coba, ikut-ikutan teman, bahkan rasa solidaritas grup yang sangat kuat, dan memilih lingkungan yang salah, sampai dengan faktor keluarga yang kurang perhatian dan lain-lain. Sehingga di samping dan objek sasarannya yang labil, sekolah dan kampus telah menjadi satu tempat yang sangat rentan untuk peredaran narkoba di lingkungan pendidikan. Terima kasih. Narkoba itu dilarang, karena di dalamnya itu terdapat zat-zat yang berbahaya dan mematikan. Saat ini bahaya dan dampak narkotika bagi para pecandu dan keluarganya itu sangat meresahkan. Narkotika jika dipakai dalam dosis yang berlebihan bisa menyebabkan efek kecanduan.
Penyalahgunaan ini mulainya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemberian zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang tidak ingin terjerumus di dalam dunia narkotika, maka kita harus sejauh mungkin menjauhinya. Karena satu kali saja kita memakainya, kita akan merasakan kecanduan yang sangat hebat. Dan apabila kita sebagai mahasiswa sudah memakai obat-obatan terlarang tersebut, maka kita akan ketergantungan dengan obat tersebut. Kita sebagai mahasiswa harus benar-benar menjaga diri agar tidak pernah mencoba apa itu narkotika. Nah, di sini saya akan menjelaskan efek dari narkoba tersebut. Yang pertama ada halusinogen, yaitu efek dari narkoba yang bisa menyebabkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat benda atau hal yang tidak nyata atau tidak ada bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kayak kokain dan LSD. Yang kedua ada stimulan, yaitu efek dari narkoba yang mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Yang ketiga ada depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa lebih tenang, bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya seperti putau. Yang keempat ada adiktif, yaitu efek dari narkoba yang bisa menyebabkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya ada rasa ingin dan ingin lagi setelah mengonsumsinya, karena di dalamnya mengandung zat-zat yang membuat seseorang tersebut menjadi pasif. Contohnya yaitu seperti ganja, heroin, dan putau. Tindakan penyalahgunaan narkoba dapat terjadi di mana saja. Di Tres Narkoba, Polda Metro Jaya, Kombes Suwondo mengatakan lokasi hiburan malam masuk ke dalam urutan kelima dalam peredaran narkoba. Hal itu didasarkan dari pengungkapan kasus yang dilakukan oleh pihaknya. Suwondo melanjutkan pihaknya ingin pengelola berkomitmen untuk ikut aktif dalam memberantas peredaran barang haram itu, terutama saat pihaknya akan melakukan pengungkapan peredaran barang haram di tempat hiburan. Lebih lanjut, Suwondo menuturkan pengungkapan peredaran narkoba banyak terjadi di permukiman atau perumahan, terlebih jika pemukiman itu menjadi akses masuk kedatangan narkoba seperti Kampung Ambon. Nah, meskipun begitu, Suwondo tidak menampik jika tempat hiburan menjadi tujuan atau destinasi orang untuk membeli dan mengonsumsi narkoba. Namun, kata Suwondo, yang paling cepat jalur distribusi narkoba sampai kepada warga yaitu di permukiman. Bagaimana bisa terjadi peningkatan penggunaan narkoba di kalangan remaja? Terjadinya hal tersebut dikarenakan seseorang yang salah memilih pergaulan. Seperti contohnya, ada sekelompok remaja yang telah mengkonsumsi narkoba. Bisa saja mereka mengajak teman mereka yang belum tahu menahu tentang narkoba. Dikarenakan temannya tersebut belum pernah mencoba, sehingga timbul dalam diri mereka rasa penasaran untuk mencoba obat-obatan terlarang tersebut, yang tentunya dapat berakibat fatal sehingga merugikan dirinya sendiri. Kurangnya kesadaran dalam diri seseorang tentang berbahayanya mengkonsumsi narkoba juga bisa menjadi pemicu. Apabila mereka tahu bahwa hal tersebut tidak patut ditiru, maka mereka tidak akan terbawa kepada pergaulan yang tidak sehat tersebut. Dan hal itu bisa menyebabkan peningkatan penggunaan narkoba di kalangan remaja. Baru saja kita menyaksikan pemaparan tentang apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana terkait dengan penggunaan narkotika di kalangan remaja. Dapat kita pahami bahwa permasalahan sosial ini merupakan masalah serius terhadap pendidikan di Indonesia. Generasi penerus bangsa adalah mereka-mereka barisan para pemuda yang secara kesehatan dan mental tidak bermasalah. Namun, tidakkah kita berpikir apabila penggunaan narkotika di kalangan remaja terus terjadi, maka semakin lama tentu bangsa Indonesia kehilangan generasi penerusnya. Untuk itu, kami akan menyajikan beberapa solusi agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Langkah pertama, promotif. Program ini disebut juga sebagai program pembinaan. Pada program ini, sasaran pembinaannya adalah remaja yang belum mengenal narkoba sama sekali.
Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif, dan kelompok belajar lainnya. Kedua, preventif. Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan yang ditujukan kepada remaja yang sama sekali belum tahu narkoba agar mengetahui seluk-beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Bentuk kegiatan ini antara lain kampanye anti narkoba, penyuluhan seluk-beluk narkoba, serta pendidikan dan pelatihan kelompok remaja. Ketiga, kuratif. Program ini dikenal dengan program pengobatan yang ditujukan kepada para remaja yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba. Dan yang keempat, rehabilitatif. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang menggerogoti karena bekas pemakaian narkoba. Sangat disayangkan bukan, melihat remaja yang seharusnya meluangkan waktunya untuk belajar, tetapi malah digunakan untuk menyalahgunakan narkotika yang jelas-jelas merugikan. Kesimpulan dari video ini, kita ingin mengajak para penonton kita agar sama-sama menyebarluaskan betapa bahayanya narkoba. Mari kita sama-sama membangun hal-hal positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.